Setelah adanya pandemi corona ini, mengukur suhu tubuh kayaknya udah nggak hal yang biasa aja. Sewaktu kita pergi berbelanja atau ke tempat umum, biasanya di pintu masuk ada petugas yang meletakkan sebuah alat berbentuk seperti pistol di jidat kita. Ya, 36 derajat Celcius, silakan masuk. Beberapa orang mungkin akan merasa bingung. Emang ada apa? Tapi ada juga yang sudah paham. Lalu, kenapa ya? Apakah di jidat kita ada hal yang membingungkan atau gimana? Nah, pada video ini kita akan belajar lebih jauh materi tentang suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita belajar IPA hari ini. Nah, sebelum belajar, buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru. Jadi begini teman-teman, 36 derajat Celcius yang dimaksud adalah suhu tubuh kamu. Lalu apa ya yang dimaksud dengan suhu? Ya, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Artinya, semakin tinggi suhu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Mungkin kamu pernah melakukan eksperimen ini ketika masih kecil dulu. Misalkan tangan kiri diletakkan di air dingin dan tangan kanan diletakkan di air hangat. Keduanya didiamkan agak lama untuk membuat suhu tangan kiri rendah dan suhu tangan kanan tinggi. Lalu kedua tangan tersebut diletakkan di air dengan suhu ruangan. Yang kiri akan merasa panas karena suhunya lebih tinggi dari tangan kanan, dan tangan kanan akan merasa dingin karena suhunya lebih rendah daripada tangan kiri. Berarti panas atau dingin itu subjektif, tergantung yang mengukur. Tapi kita kan ilmuwan, jadi harus objektif. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan rasa panas dan dingin lagi, tapi kita mengukur dengan suhu. Lalu gimana ya cara kita mengukur suhu? Ya, ada alat yang biasa dikenal dengan termometer. Termometer ini umumnya adalah berbentuk seperti pipa kecil panjang yang di dalamnya terdapat cairan, baik itu alkohol ataupun air raksa. Oh ya teman-teman, kalian harus tahu nih bahwa suhu itu memiliki 4 skala. Adapun yang pertama adalah skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Dia mengukur kalau temperatur air saat mendidih atau titik tetap atas ada di angka 212 Fahrenheit. Sementara titik beku atau titik tetap bawah air ada di angka 32 derajat. Sehingga si temperatur ini punya selang sebesar 180 derajat. Yang kedua yaitu skala Reaumur. Penemu skala Reaumur adalah René Antonio Virchow de Reaumur pada tahun 1731. Pada mulanya dia membuat termometer dengan alkohol, walaupun sekarang sudah diganti dengan air raksa ya. Dan membuat ketetapan titik beku airnya 0 derajat Reaumur dan titik didih sebesar 80 derajat Reaumur. Kenapa sih angka itu yang dipilih? Menurut Reaumur sih, soalnya angka 80 itu bisa dibagi dua. Bisa jadi 40, 20, 10, dan 5. Dibandingkan angka 100 yang cuma bisa 2 kali, yaitu dibagi 2. Yang ketiga yaitu skala Celcius. Skala Celcius ditemukan oleh Celsius pada tahun 1742. Kalibrasi skalanya dihitung dengan sederhana. Dia memilih untuk membuat titik beku air dan titik didih air untuk referensinya. Lalu dia membuatnya ke dalam selang 100 derajat dengan 0 derajat Celcius sebagai titik beku air dan 100 derajat Celcius sebagai titik didihnya. Dalam penelitian ilmiah, skala Celcius ini lebih sering digunakan. Makanya selain Amerika Serikat, banyak banget negara yang menggunakan skala Celcius ini. Misalnya adalah negara Indonesia. Ya, ketika kita ngomongin soal suhu, langsung terpatoknya ke skala Celcius. Selanjutnya yang keempat adalah skala Kelvin. Nggak cuma 3 tadi ya, bahwa ada orang Eropa lain yang juga mau ikut bikin skala-skala ini. Ya, dia dari Skotlandia, namanya Lord William Kelvin. Berbeda dengan skala lain, Kelvin menggunakan konsep nol mutlak sebagai batas bawahnya. Pada skala Kelvin, titik beku air ada di 273,15 Kelvin dan titik didihnya 373,15 Kelvin. Kelvin ini masuk ke standar internasional
yang biasa dipakai untuk pengukuran ilmiah. Karena secara teoritis nggak ada yang lebih rendah dari suhu nol mutlak. Makanya di Kelvin juga kamu nggak perlu nulis derajatnya ya. Jadi langsung aja misalnya 273 Kelvin. Oh ya teman-teman, sebenarnya ada banyak lagi sih skala-skala dalam pengukuran suhu, tapi kurang populer. Jadi aku hanya memperkenalkan 4 itu aja ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengkonversi suhu dari Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, bahkan sebaliknya. Halo teman-teman semua. Setelah kalian tadi tahu apa itu pengertian suhu, lalu macam-macam skala pada suhu, nah sekarang kita akan belajar bagaimana mengkonversi suhu dari Celcius ke Reaumur atau Reaumur ke Fahrenheit, ke Kelvin, dan sebaliknya. Nah, yang pertama aku mau kasih tahu dulu bahwa skala pada suhu itu memiliki beberapa perbandingan. Nah, yang pertama adalah yang menjadi poin pentingnya adalah yang ini nih. Ada ketiga ini. Yang pertama, TC atau disebut dengan skala yang menunjukkan termometer Celcius itu memiliki perbandingannya nilainya 5. Lalu TR berarti dia termometer Reaumur, ini ya teman-teman, dia memiliki perbandingannya dengan nilai 4. Lalu pada termometer Fahrenheit ditunjukkan dengan TF ini memiliki perbandingan nilainya yaitu 9. Nah, ada minus 32 ini maksudnya apa? Nanti aku jelaskan pada soal ya. Ini ada penerapannya pada soal. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa termometer Celcius itu memiliki nilai perbandingan 5. Lalu pada termometer Reaumur memiliki perbandingan 4. Dan Fahrenheit memiliki nilai perbandingan 9. Kita langsung ke rumusnya ya. Nah, jadi ini aku langsung ngebuatin rumusnya dengan 6 tipe berbeda. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memudahkan kalian bagaimana sih menghitung dari konversi Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius, atau sebaliknya. Nah, untuk rumus yang pertama, coba kita perhatikan sama-sama. Ini aku kasih angka yang pertama. Di sini rumusnya adalah TC sama dengan 5/4 dikali TR. Maksudnya adalah, ini jika yang diketahui adalah Reaumur dan yang dicari adalah Celcius, maka rumusnya seperti ini, 5/4 dikali Reaumur. Nah, yang kedua, rumus yang kedua adalah ketika yang diketahui adalah Fahrenheit, maka rumusnya adalah TC sama dengan 5/9 TF dikurang 32. Nah, ini rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, aku buat di sini. Ketika yang ditanya adalah Reaumur, tapi yang diketahui adalah Celcius, maka rumusnya TR sama dengan 4/5 dikali TC. Nah, untuk rumus yang keempat, ini aku lingkarin lagi. Ketika yang ditanya adalah termometer Reaumur, tapi yang diketahui adalah Fahrenheit, maka rumusnya 4/9 dikali TF dikurang 32. Jadi hampir mirip ya dengan soal yang kedua ini teman-teman. Tapi berbeda. Berbeda karena yang ditanya adalah Reaumur, yang ini yang ditanya adalah Celcius. Nah, untuk rumus yang kelima, ini ketika yang ditanya adalah Fahrenheit-nya. Nah, dan yang diketahui adalah Celcius. Di mana menjadi perbandingannya 9/5 dikali TC ditambah 32. Dan yang rumus yang keenam, di mana TF sama dengan 9/4 dikali TR ditambah 32. Ini ketika yang diketahui adalah Reaumurnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada ketika kita ingin mencari nilai Fahrenheit, maka 32-nya ini bernilai positif, ya enggak? Nah, ini adalah yang perlu teman-teman ingat. Jika yang mau dicari adalah Fahrenheit, berarti nilai 32-nya bernilai positif. Tapi kalau yang dicari itu TR ataupun TC, nih ya, kayak rumus nomor 2 sama nomor 4 ini, dia maka Fahrenheit-nya akan bernilai minus 32. Nih. Jadi ini udah aku simpulkan biar teman-teman jauh lebih mudah mengingat rumus ini. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Echan mengukur suhu suatu benda sebesar 20 derajat Reaumur. Konversikan dalam skala Celcius dan Fahrenheit. Nah, kita buat aja langsung D1 seperti biasa, aku selalu ngajarin D1. Di sini ada suhu sebesar 20 derajat Reaumur, berarti ini adalah TR, ya, termometer Reaumur, berarti 20 derajat Reaumur. D2 yang ditanyakan adalah A, berarti TC, ya, ini Celcius, terus B-nya adalah TF, Fahrenheit. Nah, kita buat yang A dulu di sini. Berarti TC yang ditanyakan.
ketika ditanyakan TC dan yang diketahui adalah Reaumur, kira-kira pakai rumus yang keberapa? Ya bener, rumus yang pertama ini nih ya. Nah berarti langsung aja kita masukin 5/4 dikali TR atau termometer Reaumur. 5/4 dikali TR-nya berapa? 20. Nah, langsung kita bagi aja 20 bagi 4. Ya 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Ketemu deh yang A. Nah, kita lanjut yang B. Yang dicari adalah TF, termometer Fahrenheit. Nah, ketika yang ditanya termometer Fahrenheit yang diketahui adalah Reaumur, kira-kira kita pakai rumus yang mana? Ya, benar, pakai rumus yang ke-6 ini nih. Karena yang diketahui adalah Reaumur, yang dicari termometer Fahrenheit. Berarti karena pakai rumus yang ke-6, berarti 9/4 dikali TR ditambah 32. Nah, masukin 9/4 dikali TR-nya berapa? 20 ditambah 32. Nah, untuk menghitung seperti ini, ingat ilmu matematika. Jika ada bagi dan kali, maka itu dulu yang dikerjakan, baru yang ditambah. Berarti ini kita kurung dulu ya. Nah, 20 bagi 4 bisa? Tidak bisa. Berarti hasilnya 5. Berarti 9 dikali 5 ditambah 32. 9 kali 5 hasilnya adalah 45. Ditambah 32. Hasilnya jadinya adalah 77 derajat Fahrenheit. Nah, gitu teman-teman. Mudah kan? Nah, kita masuk contoh yang kedua ya. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Doi mengukur suhu sebotol gelas sebesar 100 derajat Celcius. Konversikan dalam Reaumur dan Fahrenheit. Berarti kita buat D1-nya. Ada, ini derajat Celcius berarti TC. TC-nya adalah 100 derajat Celcius. D2-nya ditanyakan adalah Reaumur, berarti TR dan TF, Fahrenheit ya. Kita jawab aja langsung, yang A berarti TR. Ketika yang ditanya TR, tapi yang diketahui ada Celcius, jadi pakai rumus yang keberapa? Ya benar, rumus yang ketiga ini. Ya, yang ketiga, berarti sama dengan 4/5 dikali TC. 4/5 dikali TC-nya berapa? 100. 100 bagi 5 bisa tidak? Bisa. Hasilnya adalah 20. Berarti 4 dikali 20. Hasilnya adalah 80 derajat Reaumur. Ketemu deh. Nah gitu. Terus kita masuk yang ke B ya. Berarti pakai apa yang dicari? TF. Nah, ketika TF yang dicari dan yang diketahui adalah Celcius, pakai rumus yang keberapa? Bener, rumus yang kelima ini nih teman-teman. Kita pakai yang ini nih. Nah, pakai rumus itu berarti 9/5 dikali TC ditambah 32. 9/5 dikali TC-nya berapa? 100 ditambah 32. Bagi-bagi hasilnya 20. 9 kali 20 hasilnya 180 ditambah 32. Maka hasilnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Ketemu. Gitu. Gimana? Mudah kan? Jadi fokuskan saja pada apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, ini rumusnya sudah aku kumpulkan menjadi 6 rumus yang bisa kalian gunakan. Nah, aku mau kasih satu lagi contoh ya, terkait konversi dari Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit atau sebaliknya. Nah, ini aku tampilin lagi rumusnya. Ini rumus pertama, rumus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Echan mengukur suhu suatu benda sebesar 81 derajat Fahrenheit. Konversikan dalam Celcius dan Reaumur. Nah, sekarang yang diketahui adalah Fahrenheit-nya. Berarti D1-nya adalah TF ya. TF-nya adalah 81 derajat Fahrenheit. Terus D2-nya ditanyakan adalah TC dan TR. Celcius dan Reaumur. Nah, kita masuk ke D3. D3 kita pakai yang TC. Nah, ketika yang diketahui Fahrenheit dan yang ditanya TC, kira-kira pakai rumus yang mana? Yang TC berarti antara 1 dan 2. Karena yang diketahui Fahrenheit berarti pakai yang rumus yang kedua ini ya. Nah, masukin angkanya berarti 5/9 dikali TF dikurang 32. 5/9 dikali TF-nya berapa? 81 dikurang 32.
Nah, kayak tadi juga ingat yang dihitung yang dikali dan dibagi dulu. Maka menghasilkan nilai 81 bagi 9 bisa tidak? Ya, bisa. Dibagi hasilnya 9. Berarti sama dengan 5 dikali 9 dikurang 32. Ini dikerjakan dulu. 5 kali 9 hasilnya 45 dikurang 32. Maka hasilnya adalah 13 derajat Celcius. Gitu, ketemu ya untuk yang A. Ini A, ini B. Gitu teman-teman, sama kan kayak tadi. Nah, terus sekarang yang B. Yang B-nya berarti yang dicari adalah TR. Nah, TR, coba TR mana TR? Antara yang nomor 3 sama 4 ya. Tapi yang diketahui adalah Fahrenheit. Berarti pakai rumus yang nomor 4 ini. Berarti TR sama dengan 4/9 dikali TF dikurang 32. Masukin angkanya, 4/9 dikali 81 dikurang 32. Ini kita kurungin biar langsung kita bagi. 81 bagi 9, coret-coret. Hasilnya 9. 4 dikali 9 dikurang 32. 4 kali 9 hasilnya ada 36 dikurang 32. Hasilnya adalah 36 kurang 32, 4 derajat Reaumur. Gitu teman-teman. Gimana? Mudah kan? Semoga rumus yang aku buat ini bisa membantu kamu dalam belajar ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke contoh pada perhitungan termometer Kelvin. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda karena Kelvin merupakan salah satu skala suhu yang diakui secara internasional, maka rumusnya itu berbeda ya, di mana T besar ini menandakan Kelvin ya teman-teman nih. T besar adalah Kelvin, di rumusnya adalah TC ditambah 273 atau TR sama dengan T besar dikurang 273. Nah, soalnya kita lihat. Sebuah benda memiliki suhu sebesar 100 derajat Celcius, berarti D1-nya adalah TC ya, ini Celcius nih ingat. Berarti 100 derajat Celcius. Nah, hitunglah besar suhu benda tersebut dalam skala Kelvin. Berarti D2-nya adalah T besar Kelvin. Ini seperti contoh soal pada bab pertama ya, besaran dan satuan. Aku sudah pernah buat video ini dan menjelaskan ini juga. Terus D3. Berarti rumusnya pakai yang apa? Yang ini ya teman-teman, karena TC yang diketahui. Nah, T sama dengan TC ditambah 273. TC-nya berapa? 100. 100 ditambah 273. Hasilnya adalah 373 Kelvin. Gini. Selesai, gampang kan? Semoga bisa membantu kamu dalam belajar ya. Oh ya teman-teman, untuk menambah pemahaman kamu, silakan kerjakan soal dari video ini. Aku ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mau belajar di channel aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.